dan di situ ada pernyataan dari Diana yang mengatakan bahwa dia tidak pernah menahan, tidak ada itu yang namanya tahan ijazah. Namun akhirnya di dalam postingannya Bapak Wali Kota ada tuh pengakuan dari orang kedua. Sosok Diana Janhua dikenal sebagai pemilik CV Sentosa Steel, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknik dan produksi peralatan industri di Surabaya, Jawa Timur. Diana Janhua diketahui telah menikah dengan Handi Sunario dan memiliki 6 anak. Hal itu juga terlihat dari akun media sosialnya. Diana cukup populer di media sosial terutama TikTok karena sering mengunggah konten dengan gaya hidup mewah. Ia menggunakan berbagai koleksi outfit bermerek hingga acara-acara eksklusif yang ia hadiri. Diana juga kerap membuat konten joget-joget, liburan, dan jalan-jalan bersama keluarga. Sementara itu, dalam unggahan klarifikasinya, ia menyebutkan bahwa permasalahan dugaan penahanan ijazah seharusnya bisa diselesaikan secara mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan, bukan dengan aksi sidak yang langsung dipublikasikan ke media sosial oleh Armuji, sang wakil wali kota Surabaya. Sidak Armuji ini berawal dari sikapnya yang membela karyawan karena ijazahnya diduga ditahan oleh perusahaan milik Diana Janhua. Armuji dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh pemilik CV Sentosa Steel atas dugaan pencemaran nama baik. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, mengatakan kasus yang menjerat Armuji masih didalami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo netizen yang mulia, publik atau netizen warga Surabaya dibikin geram oleh sikap seorang pengusaha yang dinilai kurang adab. Drama berawal ketika Wakil Wali Kota Pak Armuji mengunjungi perusahaan yang pemiliknya diketahui bernama Diana. Wakil Wali Kota datang karena ada aduan dari warga bahwa ijazahnya ditahan oleh perusahaan tersebut. Namun yang terjadi, Wali Kota tidak diterima dan justru dilecehkan. Dari komunikasi yang mereka lakukan via telepon, terlihat jelas Ibu Diana ini benar-benar kurang ada. Mestinya sebagai tamu atau apalagi pejabat, dia memang punya kewajiban untuk melakukan kontrol atau melakukan mediasi jika ada masalah. Namun jangankan disuruh masuk, Ibu Diana ini justru mengajak hanya menerima panggilan telepon dengan kata-kata yang tidak baik. Lebih parah lagi perkembangannya, Ibu Diana ini melaporkan Wakil Wali Kota dengan sangkaan telah melakukan pencemaran nama baik. Nah, bagaimana akhir drama ini? Rasanya seru untuk kita ikuti. Terima kasih. Ada pengusaha di wilayah Surabaya yang berani mengatakan kepada Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Anda penipu. Luar biasa beraninya itu orangnya. Masalahnya yang saya tonton di video ini, di video Pak Armuji ini, Pak Armuji kan mau klarifikasi kenapa ijazah salah satu karyawannya ditahan, masih ditahan, padahal karyawan sudah tidak bekerja di situ. Lah, ada apa ini ya? Dan Pak Armuji ke tempat usaha tersebut lah ya, dan teleponan. Wah, benar-benar tuh pengusaha berani ya. Dan konon katanya Pak Wakil Wali Kota Surabaya ini, Pak Armuji, dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Wow. Bagaimana ini ya? Halo para netizen, bagaimana ini? Harapan saya semoga ada jalan keluar dan semoga Pak Armuji yang benar. Salam saya buat Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Oh iya, ini guys, ada informasi baru guys. Ini adalah Cak Armuji, yaitu Wakil Wali Kota Surabaya.
yang kebetulan saya ada di Surabaya juga, guys. Beliau mau menyidak suatu perusahaan yang diduga menahan ijazahnya warga Surabaya, guys. Yang saya heran, ini kok, ya mohon maaf, mungkin dari kebodohan saya atau ketidaktahuan saya, ini ijazah kok ditaruh di perusahaan. Kalau ada apa-apa nanti kehilang itu gimana itu, guys? Sepengetahuan saya cari kerjaan dulu itu cuma fotokopinya, kok sekarang malah aslinya gitu, guys. Ya, oke lah, mungkin ada peraturan baru gitu ya. Cuma di sini yang menjadi masalah adalah warga Surabaya itu sudah resign, guys, sudah mau resign dari perusahaan itu, tapi ijazahnya nggak dikasihkan gitu. Kan lucu, orang sudah menjadi bukan karyawannya kok haknya karyawannya nggak dikasih, kan lucu itu. Ya Allah, ini yang terjadi di Surabaya kok kebalikannya, guys ya. Kalau yang kebalikannya yang terjadi di Cirebon itu, kalau yang di Cirebon itu yang sombong itu karyawannya, yang di Surabaya kok malah bosnya ini. Waduh, emang di negara Konoha ini gimana ya? Pusing kalau jadi pemimpin di negara Konoha ini. Kayaknya sama-sama bermasalah antara pimpinan dan karyawannya, itu ada masalah. Ya mohon maaf, mungkin oknum, guys ya. Ya Allah. Dan lebih lucunya lagi, dia menuduh Pak Wakil Wali Kota ini adalah penipu gitu katanya. Ya Allah, kok rendah akhlaknya. Astagfirullah. Dia itu makan di Surabaya, cari makan di Surabaya, kencing di Surabaya, malah kurang ajar kepada orang yang mempunyai hak di Surabaya atau menjadi pemimpin Surabaya gitu. Astagfirullahaladzim. Dan lebih mirisnya lagi, ini di situ katanya Cak Armuji, yaitu wakil wali kota Surabaya, dia membela warganya, malah dia yang dilaporkan ke Polda gitu. Lucu ya Allah, Gusti Allah. Ini orang menurut saya paling kurang ngajar ini bosnya ini. Di mana perusahaannya itu, guys ya? Kalau bisa ini bisa dituntut ya, kalau beneran salah ini. Ya terserah nanti, terserah Pemprov nanti. Maksudnya Pemkot ya, terserah Pemkot nanti gimana tindakannya gitu. Kalau menurut saya ini sudah kurang ajar orang ini. Oke lah, untuk para pembisnis atau para pengusaha yang ada di Surabaya ya, terutama yang dari luar kota, kalau Anda tidak memberikan apa-apa atau mungkin merasa salah, ya mendingan mengaku saja, mengaku salah, minta maaf ya, agar supaya permasalahan itu cepat selesai. Salam damai, salam persahabatan. Jujur saya tidak tahu tentang perusahaan itu sebelumnya, cuman saya merasa peduli dengan postingan yang beredar sehingga saya tadi stitch video dari Bapak Wali Kota. Nah ini ternyata ada masalah-masalah sebelumnya yang akhirnya ke-up, dan di komen lainnya mereka mengatakan bahwa wali kotanya dilapor, dan saya juga sudah membaca beritanya, dan di situ ada pernyataan dari Diana yang mengatakan bahwa dia tidak pernah menahan, tidak ada itu yang namanya tantan ijazah. Namun akhirnya di dalam postingannya Bapak Wali Kota ada tuh pengakuan dari orang kedua yang akhirnya mengatakan bahwa kalau tinggal pilih mau ijazah yang ditahan atau bayar 2 juta. Namun karena anak itu tidak mengatakan bahwa dia tidak punya uang, dia mau asalkan gaji yang dipotong. Jadi kalau mau kerja di situ selama 2 bulan gajinya dipotong sejuta, sedangkan sistem gajinya 2 minggu. Wah, pintar, sekelas UD, gajinya udah tidak UMR lagi. Jadi kalian bayangin, sekarang ini ada Bapak Wali Kota yang mau berjuang bersama masyarakat Surabaya. Saya tidak mengenal beliau, bahkan baru hari ini saya follow, baru tadi beberapa jam yang lalu saya follow beliau. Namun di sini saya
ingin bersuara untuk masyarakat di Surabaya, kalian harus berdiri bersama Bapak Wali Kota. Karena apa? Di situ banyak, kalau orang kaya yang punya anak, mereka tidak akan memikirkan hal ini. Tapi buat kalangan-kalangan bawah yang anaknya cuma tamat SMA dan lain sebagainya, ini adalah perjuangan kalian bersama, di mana ada orang yang berdiri untuk memperjuangkan hak-hak anak-anak. Oke, dia akan memperjuangkan sehingga anak-anak kalian nanti bekerja dengan kontrak yang benar, dengan gaji yang benar, sehingga mereka dalam bekerjanya mendapat yang namanya BPJS, tunjangan-tunjangan lain yang seharusnya didapatkan oleh karyawan sesuai dengan Undang-Undang Naker Trust, ya. Jadi kalau kalian tidak bersama dengan Bapak Wali Kota, kalian lihat di mana-mana itu banyak orang yang mengeluh tentang pemerintahannya. Nah, sekarang ada pemerintah yang fight untuk membela hak kalian. Kalian wajib bersama orang itu. Saya tidak mengenal beliau ya. Saya orang beda pulau, beda daerah, beda provinsi. Cuman kita Indonesia yang tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Ya, jadi dalam undang-undang itu hak-hak kita sebagai pekerja itu dijamin. Namun karena orang yang beruang selalu buat aturan sendiri, sehingga karyawan-karyawan itu jauh dari kata sejahtera. Ya, gaji itu kan cuma 2 juta dibayar seminggu gitu. Nah, dengan sistem gaji begitu kan otomatis tidak ada kontrak kerja yang sekian bulan bekerja nanti diangkat jadi karyawan tetap atau apa gitu, tidak ada. Sehingga dia tidak perlu bayar BPJS, tidak perlu bayar kalau PHK, tidak perlu ada dana-dana segala macam. Jadi ini yang patut kalian, permainan dari pengusaha dalam memberi kerja kepada tenaga kerja itu terlalu banyak. Ya, semoga dengan adanya persoalan ini pemerintah melek matanya untuk mengkaji lagi, untuk fight ke lapangan untuk mencari tahu ada nggak UDPT yang mempekerjakan karyawannya tanpa kontrak kerja yang jelas, tanpa jaminan kesejahteraan yang jelas. Ya, selamat buat Bapak Wali Kota. Saya salut dengan perjuangan untuk membela masyarakat, apalagi karyawan-karyawan, karena banyak sekali anak Indonesia yang tidak mampu berkuliah lalu memilih kerja. Ada juga yang berkuliah sambil kerja. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, saya rasa anak-anak itu bisa berjuang untuk memenuhi target menuju Indonesia Emas.